Ada juga yang dipotong-potong, dimutilasi aja. Ada tangan yang dipatahkan tulangnya, kemudian dipasang kembali dengan posisi yang sudah tidak karuan. Jadi misalnya kan posisi tangan seperti ini, posisi tangan sudah jadi seperti ini, posisi kaki juga sudah jadi seperti ini. Ada yang dibelah bagian perutnya, dikeluarin ususnya, dan Hai guys, terima kasih sudah klik video ini dan welcome to Grace Manda di Tarot, cerita horor. Ini adalah kali pertama aku membahas tentang kisah misterius dan menyeramkan di channel ini. Jadi kalau kalian suka dengan topik seperti ini, silahkan komen di bawah kisah apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, back to the topic. Kali ini aku akan menceritakan ke kalian semua salah satu kisah yang sangat menyeramkan tentang sebuah rumah yang terletak di New Orleans dan menjadi salah satu rumah terangker di dunia, yaitu rumah hantu Madame LaLaurie, sosialita psikopat. Seperti apa kisahnya? Mari kita bertarot. Nah, jadi pemilik dari rumah Madame LaLaurie ini itu sebelumnya belum bernama Madame LaLaurie. Ia dilahirkan pada tanggal 19 Maret tahun 1878 di New Orleans dengan nama Mary Delphine McCarthy. Jadi kita panggilnya Mary Delphine dulu ya. Ayahnya bernama Louis Barthélemy de McCarthy dan ibunya bernama Mary Jane Lirebel. Mary Delphine ini adalah anak kedua dari 5 bersaudara dan keluarga mereka sebenarnya berasal dari Irlandia, kemudian bermigrasi ke New Orleans dengan membawa seluruh harta kekayaannya. Juga setelah tiba di New Orleans, mereka terlibat dalam berbagai macam bisnis sehingga keluarga McCarthy ini menjadi salah satu keluarga yang paling kaya di New Orleans. Bisa dibilang mereka adalah bangsawan pada zaman itu yang hidup mewah dan bergelimang harta. Nah, pada tahun 1800 saat Mary Delphine berusia sekitar 13 tahun, ia kemudian dinikahkan dengan salah seorang pejabat tinggi Spanyol bernama Don Ramon de Lopecia Angulo. Karena pada saat itu sebagian besar wilayah dari New Orleans ini berada di bawah kependudukan Spanyol, sehingga pernikahannya menjadikan Mary Delphine sebagai salah satu wanita terkuat di daerah tersebut. Apalagi setelah Don Ramon, suami dari Mary Delphine, kemudian diangkat sebagai konsul jenderal Spanyol tidak lama setelah pernikahan mereka. Nah, pada tahun 1804, berselang 4 tahun setelah pernikahan mereka, Don Ramon dipanggil kembali ke Spanyol karena katanya akan mendapatkan promosi pada suatu posisi yang terkemuka di pengadilan negeri Spanyol. Sontak mereka pun langsung berangkat dari New Orleans ke Spanyol. Tapi karena pada saat itu Mary Delphine sedang hamil, sehingga ia pun melahirkan seorang putri saat masih dalam perjalanan. Namun sayangnya mereka tidak pernah sampai ke Spanyol karena di dalam perjalanan Don Ramon meninggal secara misterius. Setelah kematian dari suaminya, Mary Delphine pun kembali untuk hidup di New Orleans bersama dengan putrinya. Berselang 4 tahun menjanda, Mary Delphine pun kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pria bernama Jean Blanqui yang juga merupakan salah satu orang terkaya di daerah tersebut. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 4 orang anak. Namun sayangnya, kebahagiaan keluarga kecil ini kembali tidak bertahan lama karena pada tahun 1816 setelah 8 tahun menikah, suami kedua dari Mary Delphine ini pun juga meninggal dunia secara misterius. Setelah 9 tahun dari kematian suami keduanya, Mary Delphine pun merasa kayak udah gak tahan lagi, makan sendiri, tidur sendiri, sehingga pada tahun 1825, Mary Delphine memutuskan untuk menikah yang ketiga kalinya dengan seorang dokter yang bernama Leonard Louis Nicholas LaLaurie, yang mana dari pernikahan ketiga inilah Mary Delphine kemudian dijuluki sebagai Madame LaLaurie yang diambil dari nama belakang suami ketiganya. Nah, pertemuan Mary Delphine dengan suaminya ini sebenarnya dimulai saat melakukan pengobatan salah satu anak dari pernikahan keduanya yang memiliki penyakit cacat sejak lahir dan juga beberapa masalah di sumsum tulang belakang. Sampai akhirnya muncullah benih-benih cinta dari keduanya. Namun sayangnya keluarga dari Dr. LaLaurie ini merasa kayak ada yang aneh nih karena Mary Delphine terpaut usia 15 tahun lebih tua dari Dr. LaLaurie. Sehingga keluarga dari Dr. LaLaurie menyuruh Dr. LaLaurie untuk pulang kembali ke Prancis, negara asalnya. Tapi karena pada saat itu Mary Delphine sudah terlanjur hamil, sehingga mereka berdua memutuskan untuk menikah. Barulah sekarang kita sebut Mary Delphine dengan sebutan Madame LaLaurie. Nah, selama pernikahan ketiga ini, mereka berdua kemudian membeli sebuah rumah di 1140 Royal Street, New Orleans pada tahun 1831 dan merenovasi rumah tersebut menjadi sebuah rumah yang sangat mewah
mewah bertingkat lengkap dengan tempat tinggal para budak. Kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke rumah itu pada tahun 1832. Nah, selang beberapa waktu, tidak lama setelah kepindahan mereka ke rumah tersebut, mulai nih tercium bau-bau ketidakharmonisan dari hubungan mereka, di mana setiap hari mereka tuh selalu ribut sampai para tetangga bisa mendengar percecokan mereka. Dan pada tanggal 16 November, Madame Lalaurie pun memutuskan untuk mengajukan petisi ke pengadilan untuk memisahkan makanan dan juga tempat tidur dari suaminya. Tapi diduga karena Dr. Lalaurie ini sudah tidak tahan, punya istri tapi kok makan sendiri, tapi kok tidur sendiri, makanya si Dr. Lalaurie ini pun memutuskan untuk minggat. Pergilah Dr. Lalaurie meninggalkan Madame Lalaurie dan anak-anaknya serta para budak di rumah. Diduga karena stres ditinggal oleh suaminya ini, kemudian Madame Lalaurie mulai depresi, stres tingkat dewa, mulai melampiaskan amarahnya ke para budak-budak yang ada di dalam rumah Madame Lalaurie ini. Karena Madame Lalaurie ini adalah orang yang kaya raya, jadi seperti bangsawan pada umumnya pada zaman itu, mereka memiliki banyak sekali budak di rumah mereka. Nah, karena hal tersebut mulai muncullah desas-desus yang mengatakan kalau Madame Lalaurie ini sering menyiksa dan menganiaya para budak-budak yang ada di rumahnya. Karena ada gosip-gosip dari para tetangga yang mengatakan kalau budak-budak dari Madame Lalaurie ini tuh terlihat sangat kurus dan juga sering terlihat ketakutan. Tetapi karena penampilan publik dari Madame Lalaurie ini selalu menunjukkan sikap yang ramah, sopan, dan sering membantu kebutuhan masyarakat, serta menunjukkan perhatian ke budak-budak yang ada di luar, jadinya gosip atau desas-desus tentang penganiayaan ini pun meredup dengan sendirinya. Dan sampai akhirnya pada suatu hari, Madame Lalaurie menyuruh salah seorang budaknya yang masih berusia 12 tahun untuk datang ke kamar dari Madame Lalaurie ini. Madame Lalaurie pun menyuruh budak pelayan anak tersebut untuk menyisir rambut dari Madame Lalaurie. Tapi karena meskipun orang kaya, tetap kan rambutnya tuh nggak 100% lurus, pasti ada bagian-bagian kecil yang kusut. Nah, begitu pula dengan rambut dari Madame Lalaurie. Sehingga ketika sedang menyisir rambut dari Madame Lalaurie ini pun nggak sengaja ketarik, tapi ketariknya hanya ketarik pelan. Tetapi hal tersebut membangkitkan amarah murka dari Madame Lalaurie. Sehingga Madame Lalaurie ini pun langsung mengambil cambuk dan ingin mencambuk pelayan yang masih anak-anak tersebut. Karena si pelayan ini merasa sangat ketakutan, ia pun memutuskan untuk lari menghindari hukuman dari Madame Lalaurie. Madame Lalaurie pun mengejar si pelayan kecil ini dengan cambuk, dan karena saking ketakutannya, si pelayan ini pun terjatuh dari balkon rumah dan seketika itu juga meninggal. Kejadian ini tuh sempat disaksikan oleh para tetangga yang sempat melihat Madame Lalaurie memegang cambuk mengejar si pelayan ini dan kemudian melontarkan tatapan yang sinis ke arah pelayan yang jatuh tersebut. Polisi pun mulai melakukan investigasi dengan tuduhan kekerasan dan penganiayaan ilegal terhadap pelayan. Tapi karena Madame Lalaurie ini berasal dari keluarga yang kaya raya dan penguasa, di mana salah satu paman dari Madame Lalaurie ini adalah seorang gubernur dan juga sepupunya adalah wali kota dan jabatan-jabatan lain yang dipegang oleh keluarga Madame Lalaurie ini, sehingga Madame Lalaurie pun dipulangkan dan hanya didenda, yang artinya tidak dihukum. Nah, hal ini pun mulai memicu kecurigaan daripada warga setempat, dan beberapa warga sudah mulai mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam kediaman 1140 Royal Street Madame Lalaurie ini. Tapi kemudian tiba-tiba pada April tahun 1834 muncullah kobaran api yang besar dari kediaman Madame Lalaurie. Melihat hal tersebut, petugas kepolisian dan juga petugas pemadam kebakaran pun mencoba untuk masuk ke rumah Madame Lalaurie. Tetapi karena pintunya dikunci, kemudian petugas-petugas ini mendobrak pintu untuk masuk ke dalam rumah. Dan setelah mereka telusuri, alangkah kagetnya mereka lihat seorang pelayan yang berusia 70 tahun diikat menggunakan rantai besi di samping kompor. Hal ini diduga dilakukan karena Madame Lalaurie takut kelakuannya akan diketahui dan mendapatkan hukuman, sehingga ia menyikat si pelayan ini untuk menyamarkan kebakaran rumahnya sebagai cobaan bunuh diri, sehingga Madame Lalaurie dan keluarganya bisa melarikan diri. Nah, kemudian para petugas ini pun lanjut untuk menelusuri di pelosok-pelosok rumah Madame Lalaurie ini untuk melihat barangkali masih ada korban yang belum sempat dievakuasi. Nah, saat sedang menelusuri rumah dari Madame Lalaurie,
seorang petugas menemukan sebuah yang terkunci. Karena takut di dalam mungkin ada korban yang belum dievakuasi, petugas ini berusaha untuk mendobrak pintu tersebut. Dan setelah pintu itu terbuka, alangkah terkejutnya si petugas ini melihat isi dari ruangan tersebut. Kalian tahu ruangan tersebut berisi lusinan mayat dari para pelayan yang disiksa, dianiaya, dan dibuat eksperimen oleh Madame Lalaurie. Mayat yang digantung, kemudian di bagian lehernya dipasangkan besi kerak berduri. Jadi kalau misalnya kepalanya digeser pasti ketusuk duri, digeser ketusuk duri. Ada juga yang dipotong-potong, dimutilasi. Ada juga yang dipotong-potong, dimutilasi tangan dan kakinya. Ada tangan yang dipatahkan tulangnya, kemudian dipasang kembali dengan posisi yang sudah tidak karuan. Jadi misalnya kan posisi tangan seperti ini, posisi tangan sudah jadi seperti ini, posisi kaki juga sudah jadi seperti ini. Ada yang dibelah bagian perutnya, dikeluarin ususnya dan dijadikan ikat pinggang. Ada pula yang dikupas kulit tubuhnya berbentuk seperti ulat. Kalian tahu ulat bulu kan warnanya agak beda-beda mengelilingi tubuh dari ulat bulu. Nah, manusia dibikin seperti itu. Dipotong tangan dan kakinya, kemudian kulitnya dikupas berbentuk seperti ulat bulu dan menjadi kayak ulat manusia. Ada yang dikuliti wajahnya sehingga sudah tidak bisa dikenali lagi. Betapa brandnya si Madame Lalaurie ini. Opek memang benar dia. Nah tapi nih guys, dari lusinan pelayan-pelayan yang ditemukan tewas ini, ternyata masih ada juga pelayan yang selamat, tetapi mereka sudah penuh dengan luka-luka, kulit yang dikupas, bentuk tubuh yang sudah tidak karuan lagi, dan dikurung di dalam kandang dogi. Kalian bisa bayangkan seorang manusia dengan ukuran tubuh yang besar dikurung di dalam kandang dogi yang ukurannya kecil. Jadi kaki tidak bisa diluruskan, badan tidak bisa ditegakkan, mau berdiri nggak bisa, mau tiduran nggak bisa. Jadi tuh badannya sudah kayak ukurannya jadi kecil seperti ukuran dari kandang dogi ini. Jadi pas mau dikeluarin tuh pelayan-pelayannya bentuknya sudah kaku, tangan kakinya sudah kaku, bentuk tubuhnya sudah kaku karena selama berbulan-bulan mereka dikurung dengan posisi tersebut, kemudian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Betapa menyiksanya kondisi dari para pelayan ini. Nah, setelah kasus ini tersebar dan diketahui secara luas, merebaklah amarah dari para warga setempat. Kemudian datanglah segerombolan ratusan warga datang mengerumuni rumah dari Madame Lalaurie ini, melampiaskan amarah mereka, menghancurkan sehancur-hancurnya apa yang bisa dihancurkan dari rumah ini, sehingga rumah ini hampir tidak tersisa kecuali tembok rumahnya. Namun sayangnya, meskipun sudah dicari sampai ke seluruh pelosok dari rumah ini, Madame Lalaurie dan anak-anaknya tidak ditemukan alias berhasil melarikan diri. Seluruh orang yang ada di situ pun tidak pernah melihat batang hidung dari Madame Lalaurie setelah kejadian ini. Nah, menurut beberapa sumber, Madame Lalaurie ini berhasil melarikan diri dari kemarahan massa dan berangkat ke Alabama, lalu kemudian berangkat lagi untuk tinggal di Paris. Namun sayangnya tidak ada cukup dokumen yang mencatat tentang kehidupan dari Madame Lalaurie setelah tahun 1384. Bahkan kematiannya pun sampai saat ini masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan bahwa ada seorang juru kunci pemakaman melihat plat nama makan atau plat nisan yang bertuliskan tentang Madame Lalaurie yang meninggal di New Orleans pada tanggal 7 Desember tahun 1842. Tapi menurut arsip Prancis, di sana tercatat kalau Madame Lalaurie meninggal di Prancis pada tanggal 7 Desember tahun 1849. Bagaimana menurut kalian? Apakah Madame Lalaurie ini melarikan diri dan kemudian menetap di Prancis, ataupun dia kembali ke New Orleans dan meninggal di New Orleans? Nah, setelah terungkapnya kasus pembantaian brutal pada April tahun 1834, rumah Madame Lalaurie ini pun terbengkalai selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya di tahun 1850, rumah ini direnovasi dan dijual. Namun tidak ada pemilik yang bisa bertahan lama di dalam rumah ini. Karena konon katanya, meskipun kejadian pembantaian sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, tapi kutukan dari peristiwa tersebut tidak pernah hilang.
karena konon katanya sering terdengar jeritan-jeritan dan teriakan histeris dari dalam rumah itu, yang menurut para warga, teriakan-teriakan yang sering didengar itu berasal dari arwah-arwah gentayangan yang disiksa oleh Madam Lalaurie. Hingga akhirnya pada tahun 1870, rumah ini kembali direnovasi dan dijadikan apartemen untuk disewakan. Namun sebagian besar dari para penghuni merupakan petugas dermaga yang adalah imigran, yang artinya kemungkinan besar mereka mau untuk tinggal di tempat tersebut karena mereka tidak tahu cerita tragis apa di balik pembangunan apartemen Madam Lalaurie. Nah, saat tinggal di apartemen ini, anak-anak dari petugas-petugas dermaga ini sering melaporkan kepada kedua orang tua mereka kalau anak-anak ini tuh setiap malam selalu mendengar jeritan-jeritan, teriakan-teriakan yang tidak tahu dari mana asal suaranya. Mereka juga mengatakan kepada kedua orang tuanya kalau mereka sering melihat pria wanita yang jalan sambil menyeret rantai. Ada juga mereka melihat wanita yang terbakar sambil berteriak, sering mendengar garukan-garukan, suara-suara seperti lantai yang digaruk, sehingga mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nah, namun kedua orang tuanya berpikir kalau anak-anak ini hanya berhalusinasi. Sampai akhirnya pada suatu hari ada seorang petugas dermaga yang pulang larut malam ke apartemennya. Namun tiba-tiba saat sedang menaiki tangga, pria ini dicegat oleh seorang pria bertubuh besar yang terikat oleh rantai. Sontak dengan penuh ketakutan, petugas dermaga ini mencoba untuk mendorong pria besar tersebut. Tapi alangkah terkejutnya dia ketika dia menemukan tangannya menembus badan dari pria itu. Nah, karena saking ketakutannya, petugas dermaga ini pun berteriak sekencang-kencangnya dan memberitahukan kepada seluruh penghuni apartemen ini tentang kejadian yang baru saja ia alami. Sehingga seluruh penghuni apartemen ini pun langsung pergi dan mengosongkan apartemen Madam Lalaurie. Nah, bukan hanya itu saja, ada begitu banyak kejadian menyeramkan yang terjadi di rumah Madam Lalaurie ini. Salah satunya adalah kejadian di tahun 1894 di mana ada seorang penyewa yang dibunuh secara brutal di kamarnya. Saat melakukan investigasi, polisi menemukan bahwa barang-barang dari pria ini tuh digeledah, sehingga para polisi menyimpulkan kalau pria ini dirampok dan dibunuh. Namun setelah mereka melakukan investigasi lebih lanjut, ternyata mereka tidak menemukan satu barang pun dari pria ini yang hilang. Hanya dibongkar namun tidak dicuri. Sampai akhirnya polisi menemukan pengakuan yang mengejutkan dari tetangga pria ini yang mengatakan bahwa si pria ini sebelumnya sering cerita kalau dia tuh selalu mendengar suara jeritan-jeritan perempuan, suara jeritan-jeritan laki-laki dari kamarnya. Dan tetangganya juga mengatakan kalau si pria ini juga bercerita kalau dia sering melihat seperti ada wanita yang memelototinya. Namun ketika disentuh, wanita itu tiba-tiba menghilang. Tetangganya ini juga mengungkapkan kalau si pria ini itu mengatakan dia sering mendengar bisikan-bisikan suara yang mengatakan kalau setan-setan di rumah ini tidak akan pernah beristirahat sebelum pria tersebut menemui ajal. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah pria tersebut memang dibunuh oleh perampok ataukah memang ada hantu-hantu yang mengincar nyawa dari pria ini? Silahkan komen di bawah pendapat kalian dan cerita kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di teror selanjutnya.